Alhamdulillah, Mabadu. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di malam Di malam Senin ya, kita bisa kembali berdiskusi di diskusi online Ramadannya Kadar Hijau Muhammadiyah Komite DIY. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, selamat bergabung dan juga selamat datang pada Mas Udin selaku yang nanti akan menjadi pembicara kepada malam hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai buku Menajah Jalan. Nah, Menajah Jalan ini buku dari Insis Press. Untuk teman-teman yang belum tahu, bisa dibeli tuh bukunya, harganya 95.000 ya, 95.000 di Insis. Nah, nanti untuk teman-teman yang tertarik, mungkin barangkali setelah diskusi ini ingin beli bukunya, penasaran dengan isi bukunya yang telah disampaikan oleh Mas Udin, ini bisa nanti dibeli. Nah, buku ini buku terjemahan dari Jamie S. Davidson ya, Mas ya? Ya. Ya, nah dan diterjemahkan langsung oleh Mas Udin sendiri. Nah, Mas Udin ini nama lengkapnya Mas Ahmad Khoirudin, sekarang kerja di Insis Press, dan beliau merupakan penerjemah buku Menajah Jalan ini. Nah, untuk sedikit review, sebetulnya saya juga belum baca sih bukunya, cuman buku Menajah Jalan ini menjelaskan beberapa hal mengenai bagaimana pembangunan fisik yang sering dijadikan sebagai alat monumental tentu untuk mengindikasikan keberhasilan suatu pembangunan. Padahal di balik kesuksesan suatu pembangunan tersebut banyak sekali muncul persoalan-persoalan dalam atau akibat dari pembangunan tersebut. Nah, mekanisme efek pengganda ekonomi sering dijadikan asumsi imajiner karena dampak dari harapan akan adanya peningkatan arus mobilisasi ekonomi dalam kerangka ekonomi produktif, padahal yang terjadi sebaliknya. Pesatnya pembangunan jalan komersial menciptakan arus yang sangat konsumtif. Pada akhirnya integrasi ekonomi kita dalam kendali kekuasaan pihak asing. Nah, di buku ini juga dijelaskan nanti banyak persoalan legal dalam konteks keadilan sosial yang sedemikian timpang antara elit dan publik. Tentu tercerabutnya akar sosial masyarakat merupakan bentuk kesewenangan dan represi negara atas nama pembangunan. Nah, itu mungkin sekilas. Untuk lebihnya nanti bisa dijelaskan oleh Mas Udin mengenai bagaimana kajian ekonomi politik yang ada dalam buku Menajah Jalan tersebut, kemudian bagaimana apa sih prioritas dari pembangunan jalan infrastruktur di Indonesia itu sendiri. Oke, kurang lebihnya mungkin dari itu saya silakan Mas Udin bisa langsung ini masuk. Cek. Masuk ya? Iya, masuk Mas. Sebelumnya mohon maaf karena kamera saya nggak mau aktif. Iya. Nggak tahu kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Mas. Kita dalam keadaan sehat, aman, dan tetap bisa berpikir dengan akal sehat di tengah krisis ini. Terima kasih kepada teman-teman Kader Hijau Muhammadiyah atas inisiatifnya untuk mendiskusikan buku Menajah Jalan ini. Ini adalah kesempatan kesekian kali buku ini didiskusikan sejak terbit tepat setahun yang lalu, Mei 2019. Dari beberapa kesempatan diskusi itu yang saya hadiri antara lain di Departemen Sosiologi Universitas Negeri Malang, lalu di Universitas 11 Maret Solo bersama teman-teman BEM, lalu di Pusat Studi Transportasi atau Pustral UGM, dan terakhir sebelum ini bareng teman-teman Yayasan Air Baswedan di Jogja. Baik, sebelum mungkin nanti saya akan memaparkan secara ringkas isi buku ini, mengingat buku ini cukup tebal ya, 500-an halaman. Jadi saya tidak bisa nanti akan memaparkan semua, jadi saya akan meringkas. Jadi selanjutnya nanti kita bisa diskusi. Sebelumnya saya ingin cerita sedikit proses penerjemahan buku ini ya. Kebetulan saya sendiri yang menerjemahkan. Buku ini diterjemahkan dari edisi berbahasa Inggris yang berjudul Indonesia's Changing Political Economy, Governing the Roads.
terbitan Cambridge University Press 2015. Sekitar awal 2017, Pak Jamie Davidson ya menghubungi Insis Press, menawarkan bukunya untuk diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia. Nah, karena kami menilai bukunya bagus dan menurut kami cukup langka ya buku tentang kajian infrastruktur di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Buku ini cukup langka. Maka kami memutuskan untuk mengerjakannya. Dan alhamdulillah kami mendapat dukungan material dari kampus Pak Jamie mengajar, yaitu di Departemen Ilmu Politik National University of Singapore. Lalu kami mencari penerjemah yang pas sebelum saya. Awalnya ada seorang kawan, dosen di antropologi UGM, yang menyanggupi, kebetulan dia concern di isu infrastruktur, dan aktif di Perhimpunan Antropologi Infrastruktur. Namun waktu itu kawan ini berhenti di bab 1 karena alasan kesibukan, dan setelah berdiskusi dengan Pak Jamie, akhirnya saya memberanikan diri untuk menerjemahkan mulai April 2018. Mengingat saya tidak punya background dalam kajian ekonomi politik secara khusus ya. Saya dulu kuliahnya ya di sospol sih, tapi konsentrasinya di komunikasi, di media. Tapi alhamdulillah setelah saya menyetor bab 1 ke Pak Jamie suka dengan hasilnya, dan kami di Insis Press meminta bantuan Nur Fauzi Rahman, peneliti agraria, pengajar agraria, untuk menjadi penyunting ahli. Saya store tiap bab ke Pak Jamie dan dia suka hasilnya. Penerjemahan selesai sekitar akhir 2018. Jadi kira-kira nggak sampai setahun, tapi hampir setahun lah pengerjaannya. Buku ini terdiri atas 6 bab dan 2 bagian. 2 bagian itu mendahuluan dan simpulan ya. Totalnya ada sekitar 500 halaman. Perlu saya tekankan bahwa buku ini sangat akademis. Bukan buku populer yang mudah dibaca, saya pikir. Kental secara teoritis dan konseptual, serta kaya data. Mudah-mudahan hasil terjemahnya cukup lancar dibaca. Dari 6 bab itu, bab 1 latar belakang, dan itu isinya latar belakang dan kerangka konseptual ya. Latar belakangnya, infrastruktur di Indonesia itu selalu ketinggalan dari negara tetangga, dan terutama dekade terakhir diskursus pembangunan itu cukup menjadi topik utama, atau pembangunan infrastruktur itu menjadi topik utama dalam diskursus pembangunan, karena dinilai dapat mencerminkan isu yang lebih besar mengenai peran pemerintah dalam ekonomi pasar. Nah, apalagi di dekade terakhir di Indonesia pembangunan infrastruktur lumayan gencar ya, jalan tol, bandara, terutama 2 itu. Dan kira-kira buku ini menganggap bahwa pembangunan infrastruktur fisik itu merupakan sarana pertumbuhan ekonomi yang diunggulkan pemerintahan Indonesia pasca Soeharto. Nah, fokus telaah buku ini itu di era Presiden SBY. Meskipun dalam telaahnya, analisisnya menyejarah ya, mulai dari awal Indonesia Merdeka, Orde Lama, lalu Orde Baru, dan fokusnya di pemerintahan SBY. Sayangnya buku ini terbit atau fokus di pemerintahan SBY, padahal pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol itu rame di eranya Jokowi. Jadi di pengantar disinggung, di pengantar untuk edisi Indonesia, bagaimana relevansi pembangunan infrastruktur dengan pemerintahnya Jokowi, khususnya ketika buku ini terbit Mei itu ada momennya hampir berbarengan dengan pemilu ya. Nah, saya lanjutkan untuk konteksnya. Jadi bagaimana pembangunan infrastruktur menjadi topik utama dalam diskursus pembangunan itu
mulai 80-an ya, pembangunan di komando negara ya atau disebut state-led model itu dominan. Lalu pendekatan seperti ini dikritik sehingga mengharapkan atau kritik ini mengandaikan agar peran swasta lebih besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan infrastruktur. Kalau sebelumnya di komando negara 80-an. Nah, di 90-an itu investasi swasta dominan dalam pembangunan infrastruktur ya. Lalu dikritik lagi. Kali ini memicu maraknya protes masyarakat sipil. Orde Baru jelas sekali bagaimana proses pelibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur ya, meskipun nanti di bab warisan Orde Baru itu pelibatan sektor swastanya terbatas di kalangan kroninya Soeharto, keluarga cendana gitu. Nah, dikritik lagi karena terutama krisis ya tahun 98 ya, 90-an akhir krisis. Nah, konteks buku ini fokus analisisnya itu di konteks kekinian di mana bandul pembangunan infrastruktur itu bergeser ke tengah, yakni keseimbangan antara sektor publik dan swasta yang dikerangkai dalam kerjasama publik swasta atau skema KPS ya, terjemahan dari istilah bahasa Inggris Public Private Partnership atau PPP. Nah ini konteksnya bagaimana infrastruktur itu dibangun dalam konteks pembangunan juga gitu. Nah, intinya yang jelas pemerintah Indonesia menganggap bahwa pembangunan infrastruktur itu penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan ini senada dengan kajian di bidang infrastruktur pada umumnya yang memandang bahwa kualitas infrastruktur fisik suatu negara itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Lalu mengapa buku ini memilih jalan tol sebagai fokus analisisnya, padahal banyak infrastruktur besar lain ya. Pak Jemi mengungkapkan pertama karena jalan tol tidak begitu diminati oleh para cendekiawan sebagaimana mereka meminati sektor-sektor infrastruktur lainnya. Misalnya telekomunikasi, lalu energi ya, pembangkit listrik, itu banyak sekali yang mengkaji itu gitu. Nah, jalan tol tidak begitu diminati. Bisa dibilang Pak Jemi mengisi kekosongan ini gitu. Mengingat jalan tol menjadi satu prioritas juga gitu ya, khususnya di Indonesia. Di era SBY begitu getol memprogramkan pembangunan jalan tol meskipun mengalami berbagai hambatan yang akhirnya bisa diselesaikan oleh rezimnya Jokowi gitu. Nah, yang kedua, pembangunan jalan tol ini bisa menunjukkan pentingnya pelembagaan rezim regulatif. Nah, ini satu konsep kunci juga dalam buku ini ya, rezim regulatif, bagaimana pembangunan infrastruktur itu dikerangkai dalam suatu peraturan perundang-undangan. Gitu. Nah, pertanyaan yang diajukan, yang memandu analisis buku ini itu, bagaimana pemerintah Indonesia berupaya mengerahkan investasi swasta dalam bidang infrastruktur, khususnya jalan tol, dan bagaimana pemerintah membentuk kerangka regulasinya. Nah, itu pertanyaan, kira-kira pertanyaan penelitian dari buku ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, dalam telaahnya, Jamie Davidson menawarkan kerangka konseptual yang namanya sosiologi politik pembangunan infrastruktur. Nah, pendekatan ini berangkat dari kritik terhadap pendekatan yang dominan dalam menelaah pembangunan infrastruktur, yaitu New Institutional Economics. Nah, kalau teman-teman yang dari ilmu ekonomi atau belajar ilmu ekonomi mungkin familiar dengan pendekatan ini atau New Institutional Economics ini ya, ekonomi kelembagaan yang baru gitu. Nah, Jamie Davidson menilai meskipun dia berangkat ya, basisnya berangkat dari New Institutional Economics, tapi dia mengkritik pendekatan ini. Nah, apa sih pendekatan NIE ini atau New Institutional Economics ini? Ini adalah tradisi kelompok baru
dalam ekonomi ya, yang merupakan sintesis dari dua kelompok ekstrim yang berkembang lebih awal sebagai mainstream, yakni mazhab neoklasik dan institusional atau kelembagaan. Nah, mazhab neoklasik itu dicirikan dengan yang berbau kuantitatif, model-model matematis, asumsi dasarnya bahwa manusia itu makhluk rasional yang selalu mengejar kepentingannya sendiri atau self-interest ya. Lalu bahwa manusia tidak akan sengaja menyakiti dirinya sendiri, kalaupun membantu orang lain, itu tujuannya adalah demi dirinya sendiri juga gitu. Nah, mazhab ini berpatokan pada asumsi rasional bahwa manusia bisa membuat kalkulasi-kalkulasi yang tepat secara matematis. Makanya ilmu ekonomi yang mazhab mainstream itu mengetengahkan atau banyak kental sekali dengan perhitungan-perhitungan yang matematis gitu, rumus-rumus dan sebagainya. Nah, ini pendekatan mainstream yang sampai sekarang gitu. Nah, di sisi lain ada kelompok yang menilai bahwa asumsi seperti itu gagal memahami realitas di masyarakat. Nah, inilah mazhab ekonomi kelembagaan atau institutional economics gitu. Nah, dari mazhab atau pendekatan institutional economics ini berkembang lagi yang new institutional economics, itu yang baru gitu ya. Ini adalah kelompok yang menganggap penting peran kelembagaan, bahwa persoalan ekonomi itu tidak bisa dipahami hanya sekedar dari rasionalisasi mengejar keuntungan, sebagaimana digambarkan asumsi rasionalitas tadi gitu. Tetapi dipengaruhi juga oleh kelembagaan-kelembagaan di sekitar mereka gitu. Namun bagaimanapun juga pendekatan New Institutional Economics itu tetap mengikuti tradisi ekonomi bahwa orang itu punya rasionalitas, tetap bisa mengkalkulasi, sehingga cara pandangnya individual. Nah, ini yang menjadi kritik oleh Jamie Davidson, sehingga dia memasukkan sosiologi gitu, yang cara pandangnya non individual, tapi masyarakat gitu ya, relasi antar pihak, relasi antar badan pemerintahan dan sebagainya gitu. Nah, di antara tokoh New Institutional Economics itu, bagaimana disebutkan juga dalam terutama atau khususnya bab tentang kerangka konseptual ya di buku ini, di antara tokohnya itu Douglas North gitu ya. Ini adalah ekonom yang pernah meraih Nobel juga. Nah, dia mengakui bahwa institusi itu ada formal dan informal gitu. Formal itu adalah institusi yang kemudian menjadi regulasi atau peraturan perundang-undangan gitu. Dan institusi informal itu budaya, tradisi, agama gitu ya. Nah, pendekatan institutional economic yang awal itu cuma mengakui institusi formal gitu. Nah, New Institutional Economics mengakui hidupnya kelembagaan informal yang mempengaruhi perekonomian gitu. Nah, satu tokoh lagi yang disebut juga di buku ini dirujuk gitu ya, tokoh New Institutional Economics itu Oliver Williamson. Dia menyatakan ada 4 level kelembagaan dan institusi formal itu salah satu aja gitu. Namun bagaimanapun juga dalam menelaah, dalam kajian pembangunan infrastruktur, ternyata menurut Jamie Davidson, New Institutional Economics ini tetap berfokus pada kelembagaan formal. Kelembagaan informal itu tidak menjadi perhatian utama gitu. Jadi dikesampingkan. Padahal asumsi dasarnya New Institutional Economics itu mengakui kelembagaan formal dan informal. Tapi dalam praktiknya, nyatanya menurut penelusuran Jamie, yang diutamakan tetap kelembagaan formal gitu. Makanya dia menawarkan sosiologi politik pembangunan infrastruktur, di mana kelembagaan informal menurut Jamie itu penting. Nah, ini yang menjadi kerangka analisis. Nah, buku ini menilai bahwa di Indonesia ya khususnya itu pembangunan infrastruktur dalam hal ini khususnya jalan tol, kelembagaan informal itu berperan besar. Kelembagaan informal itu yang di luar aturan main formal peraturan perundang-undangan ya. Misalnya bagaimana koneksi politik itu bisa berperan besar dalam menentukan misalnya siapa yang mendapat proyek.
siapa yang mengerjakan jalan tol di ruas mana, siapa yang menjadi operatornya gitu ya. Nah, ini sangat kental misalnya signifikan untuk melihat di era Orde Baru bagaimana proyek jalan tol itu menjadi istilah kasarnya gitu ya, bancaan. Itu kroninya Soeharto, keluarga cendana. Khususnya ada dua yang menjadi sorotan di buku ini, bab warisan Orde Baru ya, di bab 2, bagaimana Soeharto itu memberikan kemewahan kepada dua perusahaan milik dua anaknya, milik Mbak Tutut sama milik Tommy gitu. Mbak Tutut itu sangat terkenal, perusahaannya dulu namanya Cipta Lamtarogung Perkasa. Nah itu mendapat konsesi pembangunan jalan tol dan operatornya gitu. Begitu juga dengan perusahaannya Tommy yang namanya CLMP, Cipta Manggala apa gitu, saya agak lupa. Di sini di buku ini dirinci secara mendetail ya. Mereka mendapatkan konsesi jalan tol di mana, panjangnya berapa kilometer, selama berapa tahun gitu. Dan ketika tarif jalan tol murah gitu ya, tarif jalan tol di Indonesia dulu itu dinilai murah. Sampai sekarang pun mungkin masih dinilai murah sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya. Karena bagaimanapun jalan tol ini infrastruktur komersial gitu. Nah itu satu istilah penting juga ya dalam kajian infrastruktur, bahwa jalan tol itu infrastruktur komersial. Jadi kalau ada yang menilai bahwa jalan tol mahal, tarifnya terutama yang baru ya, jalan tol Trans Jawa gitu, ada beberapa ruas baru di Jawa gitu, itu dinilai terlalu mahal. Sebenarnya enggak juga kalau dibandingkan dengan negara lain, apalagi ini memang bisnis gitu, bukan penyediaan layanan publik yang non bisnis gitu, non profit. Ini murni profit jalan tol itu gitu. Nah, dulu zaman Orde Baru jalan tol tarifnya murah. Nah, ketika ada kenaikan, itu yang naik jalan tolnya Mbak Tutut sama Tommy, yang lain nggak naik gitu. Apalagi di Jakarta ya. Nah, jadi mekanisme apa yang bisa menggerakkan seperti itu? Nah, itu mekanisme kelembagaan informal kalau dalam pendekatan yang digunakan Jamie gitu. Dan itu bisa ditelusuri menurut Jamie, bisa ditelaah, bisa dianalisis itu dengan sosiologi politik itu tadi gitu. Nah, berlanjut setelah Orde Baru ya, karena bagaimanapun fokus buku ini adalah Indonesia pasca reformasi gitu, pasca Soeharto gitu. Meskipun mengalami liberalisasi gitu ya, reformasi liberalisasi gitu, toh nyatanya warisan Orde Baru itu nggak hilang gitu. Jadi sudah sangat menginternalisasi dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Nah ini hubungannya setelah reformasi macam-macam ya. Ada hubungannya dengan otonomi daerah, ada hubungannya dengan satu yang menjadi sorotan itu Badan Pengatur Independen, dibentuknya Badan Pengatur Independen, dalam hal ini BPJT ya, Badan Pengatur Jalan Tol. Di sektor energi ada BP Migas dulu gitu, yang akhirnya dinilai oleh MK tidak sesuai konstitusi sehingga menjadi SK 3 Migas gitu. Nah, di jalan tol ada yang namanya Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, ini menjadi momentum, menjadi apa ya, pembentukan lembaga ini jadi monumental karena menandai pelembagaan rezim kapitalisme regulatif. Bagaimana peran perusahaan negara, dalam hal ini Jasa Marga sebagai representasi negara yang mengurusi jalan tol gitu ya, itu harus dipisahkan sebagai pengatur sama pelaksana gitu. Kalau dulu menjadi satu fungsinya gitu. Nah akhirnya dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga Jasa Marga cuma sebagai pelaksana gitu. Pengaturnya adalah Badan Pengatur Jalan Tol. Ini menandai liberalisasi itu ya. Kalau di
turut-turut dihubungkan dengan ekonomi politik secara umum gitu. Liberalisasi ini ada kaitannya dengan paket liberalisasi dari institusi keuangan, lembaga keuangan internasional ya, IMF, World Bank, yang di kajian ekonomi politik secara umum itu sudah sangat populer gitu. Nah, di jalan tol pun begitu gitu. Nah, menurut Jamie, bagaimanapun mekanisme yang berlaku gitu ya, warisan Orde Baru, bagaimana aturan main ekstra parlementer istilahnya, atau aturan main di luar kerangka informal, itu memainkan peran yang sangat besar. Bahkan sampai yang kecil-kecil ya, bagaimana tender diatur misalnya. Ada wawancara-wawancara di buku ini yang mengeluhkan bagaimana skema tender itu tidak transparan, macam-macam lah. Tapi yang sangat mencolok bagaimanapun, ternyata setelah Orde Baru, pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam jalan tol itu saja gitu. Ada beberapa tokoh politisi pebisnis yang disoroti di buku ini ya, Yusuf Kalla, Abu Rizal Bakri. Dua orang ini yang utama, ada beberapa pengusaha lain ya, seperti Probo Sutejo dan beberapa lain. Tapi yang menonjol menguasai banyak jalan tol di Indonesia itu dua pengusaha itu. Nah, di bab 4 di dorongan besar yang terganjal itu disoroti bagaimana para pengusaha politisi ini mempermainkan, dalam tanda petik ya, saya mengistilahkannya mempermainkan pembangunan jalan tol yang sudah dikantongi oleh mereka izinnya itu ya, tapi nggak segera dibangun. Mereka malah menjual misalnya, terutama Bakri yang disoroti di sini, menjual lisensinya kepada perusahaan lain yang akhirnya ya nggak dibangun-bangun gitu jalan tolnya. Jadi permainan bisnis bagi mereka gitu. Nah, masalahnya mereka memegang posisi politik kuat gitu. Itu yang nggak mudah untuk akhirnya harus diganti misalnya, yang dapat proyek atau penjualan itu harus diserahkan atau diambil ke pemerintah untuk digarap jasa marga, tidak semudah itu gitu. Karena mereka bagaimanapun memiliki posisi politik yang penting. Lalu soal kepemilikan ini di bab 5 itu menyoroti aspek meso ya istilahnya, di tengah ya. Manajerial lah gitu ya, bagaimana permainan jual beli izin pembangunan jalan tol ini. Siapa yang dapat, akhirnya dioper ke siapa, itu. Nah, disitulah yang namanya perburuan renten, secara umum orang menyebut rente ya. Bakunya kami mengikuti penggunaan baku di bahasa Indonesia, di KBBI itu renten gitu. Nah, perburuan renten di sinilah sangat intensif ya. Lisensi nggak dibangun tapi dijual ke siapa, udah dapat untung. Ini mendapat keuntungan yang sangat cepat, instan, tanpa banyak mengeluarkan keringat. Meskipun ada perburuan renten yang lebih apa ya, yang lebih vulgar lagi. Itu seperti yang terjadi di era Orde Baru, bagaimana kroni penguasa itu, pokoknya yang dekat dengan penguasa akan mendapatkan proyek. Kalau tidak penguasa itu sendiri, kalau tidak politisi itu sendiri gitu ya. Nah, itu juga tercakup dalam bagaimana perburuan renten di Indonesia itu sangat kental gitu dalam pembangunan infrastruktur, khususnya dalam hal ini jalan tol. Meskipun begitu, Jamie tidak menilai semua perburuan renten itu berakibat negatif gitu. Ada perburuan renten yang menurut Jamie berakibat positif, khususnya ketika Jasa Marga mengambil alih proyek-proyek pembangunan jalan tol. Nah, karena Jasa Marga benar-benar membangun jalan tol itu gitu. Ini terlepas dari dampak baik atau buruk jalan tol ya terhadap pihak-pihak tertentu gitu, misalnya warga yang digusur dan sebagainya gitu ya. Itu terlepas dari itu. Ukurannya adalah jalan tol itu akhirnya terbangun gitu. Meskipun Jamie juga mengungkapkan
bagaimana kualitas pembangunan jalan tol oleh Jasa Marga, terutama pemeliharaannya ya, itu sangat jelek gitu. Nah, lalu sosiologi politik ini bab 6, sorotan-sorotan seputar ranah lokal itu menjadi kunci menurut saya ya. Karena dengan pendekatan sosiologi politik, Jamie Davidson bisa mengetengahkan bagaimana persoalan-persoalan di ranah lokal hubungannya dalam hal ini dengan otonomi daerah. Nah, dia mengetengahkan kasus atau isu tentang pertanahan, khususnya pembebasan lahan. Nah, isu tanah ini menjadi penting sekali di Indonesia, menentukan proyek infrastruktur, dalam hal ini jalan tol, itu kapan bisa berjalan, kapan bisa selesai. Umumnya di Indonesia, pembebasan lahan berlarut-larut. Dan seringkali runyam gitu ya. Macam-macam kasusnya. Jamie Davidson memberikan contoh-contoh kasus bagaimana persoalan pembebasan lahan itu sangat menjengkelkan gitu. Yang jelas prosesnya sangat lama gitu. Padahal kalau di pembangunan di negara-negara lain ya, di dunia internasional secara umum, proses pembebasan lahan itu cepat, pembangunannya yang sangat hati-hati. Kalau di Indonesia kebalik, pembebasan lahannya sangat lama, proyek pengerjaan konstruksinya dikebut. Nah, ini yang akhirnya berakibat pada yang kalau dibaca gitu, misalnya cuma membaca sampul atau blurb, teks sampul di belakang itu, yang ditengahkan secara umum buku ini, pembangunan infrastruktur jalan tol itu adalah persoalan politis, alih-alih persoalan ekonomi. Jadi pertimbangan-pertimbangan politis itu mengalahkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan pertimbangan-pertimbangan ekonomi gitu. Nah, itu berangkat dari itu tadi ya, bagaimana proses pembebasan lahan sangat lama, konstruksinya dikebut demi target-target politik tertentu. Misalnya di tahun 2004, 2005, tol di Jawa Barat, di Bandung ya, jalan tol di Bandung, Cipularang, itu yang bangun Jasa Marga, waktu itu presidennya Megawati gitu. Jadwalnya tahun 2006, tapi Megawati meminta jalan tol itu harus selesai setahun lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan. Akibatnya konstruksi dikebut. Tujuannya apa? Megawati pengen waktu itu agar jalan tol siap untuk dilewati oleh para tamu undangan konferensi peringatan konferensi Asia Afrika. 50 tahun apa ya kalau nggak keliru. Jadi banyak tamu dari luar negeri dan acaranya di Bandung, jalan tol itu harus jadi agar para tamu bisa melewati itu gitu. Akibatnya sering sampai sekarang sudah tercatat berkali-kali, bahkan nggak lama setelah jalan tol itu diresmikan sudah rusak-rusak, retaklah dan sebagainya, ambles ya, mengalami amblesan. Nah, kasus seperti itu juga terjadi di Semarang. Tol Semarang Solo ya. Kalau teman-teman yang di Jawa Tengah dan sekitarnya, Semarang Solo itu sebenarnya secara umum pertama ya, secara umum tol Semarang Solo itu tidak direkomendasikan oleh kajian teknis, kelayakan bisnis dan sebagainya. Yang lebih direkomendasikan itu memperbesar jalur Pantura. Jadi Semarang ke timur, tembus Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sampai ke Gresik dan Surabaya. Itu yang direkomendasikan karena bagaimanapun jalur itulah yang sangat padat, khususnya angkutan barang ya, khususnya angkutan barang. Tapi karena waktu itu gubernurnya punya ambisi yang sangat besar gitu, ingin meninggalkan, bahasanya ingin mewariskan masyarakat Jawa Tengah jalan tol.
Nah, dia nggak pengen kalah sama Jawa Timur. Apalagi kata dia, Jawa Timur membangun waktu itu sudah membangun pelabuhan Tanjung Perak, Semarang pelabuhannya masih kecil gitu. Nah, untuk jalan tol dia nggak mau ketinggalan, harus punya nih jalan tol gitu. Nah, terbangunlah Mardianto ya waktu itu gubernurnya. Ini dekat sama SBY kebetulan, sama-sama dari militer gitu, dan punya kedekatan khusus di satuan militer dulu antara SBY dan Mardianto. Jadilah akhirnya Semarang Solo di tol gitu. Nah, jadi nggak heran kalau awal-awal jalan tol itu kalau teman-teman misalnya mengikuti berita atau pernah lewat itu cenderung sepi gitu ya. Kalau dibandingkan misalnya jalan tol yang rame gitu. Itu cenderung sepi. Sama kayak juga Solo Kertosono gitu. Itu juga cenderung sepi karena itu tadi kajian teknis dan bisnis nggak merekomendasikan, tapi ada ambisi politik dari pemimpin gitu. Nah, ini mempengaruhi. Nah, itu secara umum. Secara teknis, tol Semarang Solo itu bahkan belum diresmikan ya, itu sudah mengalami retakan-retakan karena proses konstruksinya dikebut. Waktu itu, ini konstruksinya secara teknis semenjak AMDAL-nya itu tidak disertai kajian geohidrologi, tidak melihat bagaimana tanah itu mengalami pemadatan yang sudah memadai baru misalnya dipancangkan tiangnya gitu ya, tiang tolnya, karena Semarang Solo itu melewati banyak perbukitan. Nah, banyak tanah-tanah yang belum siap sebenarnya secara konstruksi untuk ditopangi jalan tol gitu. Tapi dipaksakan akhirnya ya itu bahkan belum diresmikan sudah rusak gitu. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan politis yang mengalahkan pertimbangan teknis yang akhirnya intinya kualitasnya rendah gitu. Proyek konstruksi jalan tol kita gitu. Nah, itu kira-kira beberapa garis besar yang bisa di-highlight dari buku ini ya. Nah, saya tekankan lagi, pendekatan sosiologi politik yang digunakan Jamie Davidson itu bisa menerobos, bisa menjangkau ranah-ranah yang seperti sudah dipaparkan tadi. Permainan ekstraparlementer, di luar aturan resmi, bagaimana kong kali kong antara pebisnis dan pengusaha atau bahkan keduanya mendapatkan proyek, lalu ambisi-ambisi politik bisa mengalahkan pertimbangan teknis untuk target-target politik praktis tertentu. Nah, ini mirip misalnya dengan kalau teman-teman suka baca novel, salah satunya novelnya Ahmad Tohari yang orang-orang proyek ya. Nah, novel orang-orang proyek itu bisa menjadi teman buku ini gitu. Novel itu bercerita bagaimana pembangunan jembatan di Sungai Cibawur apa ya? Di Sungai Cibawur itu harus selesai di bulan tertentu karena menyambut pemilu dan akan diresmikan oleh partai penguasa waktu itu, di daerah itu gitu. Nah, novel orang-orang proyek itu settingnya Orde Baru gitu ya. Dan meskipun buku Menajah Jalan ini fokus analisisnya bukan era Orde Baru, tapi warisan Orde Baru ternyata masih meresapi di era-era yang bahkan sampai sekarang gitu. Nah, novel orang-orang proyek itu menggambarkan satu sisi, bagaimana pertimbangan politis itu mengalahkan pertimbangan teknis. Novel itu kan dibuka si tokoh utama itu Kabul ya, si arsiteknya itu gitu, mengeluh kepada salah satu penduduk warga yang namanya Taryo gitu, ketika Taryo mancing di sungai dan habis banjir besar gitu. Dan persiapan proyek itu ambyar gitu. Sudah mulai bangun tiang pancang dan sebagainya itu ambyar diterjang banjir. Nah, si Kabul sebagai arsitek itu mengeluh karena sebenarnya pertimbangan kajian teknisnya itu merekomendasikan
pembangunan dimulai setelah musim hujan selesai atau ketika mulai musim kemarau. Tapi karena ada pertimbangan politis, mau ada pemilu, jadi jembatan itu harus selesai sebelum pemilu, akhirnya diterjang banjir. Lalu banyak sekali korupsi di level praktis, lebih praktis di bawah gitu ya. Nah, meskipun buku Menajah Jalan ini bukan buku tentang hukum yang fokus pada hukum ini ya, pidana ya. Jadi disebutkan korupsi. Ada satu korupsi, yaitu korupsi pengadaan tanah di Semarang, tapi bukan itu yang menjadi fokus analisis buku ini gitu. Di Semarang itu soal pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan itu menjadi poin tersendiri yang di-highlight juga oleh Jamie Davidson dengan pendekatan sosiologi politiknya ini. Bagaimana misalnya para politisi di daerah itu ya, itu kan yang mereka mengantongi data perencanaan gitu ya, kira-kira daerah mana yang akan dijadikan sasaran atau ditempati proyek gitu. Dalam hal ini jalan tol gitu ya. Nah, di Semarang Solo juga terjadi bagaimana korupsi pengadaan tanah itu terjadi gitu. Jadi pengusaha ini politisi gitu ya, entah mereka bekerja sama dengan pengusaha atau mereka juga pengusaha itu sendiri, itu memborong tanah dulu belum proyeknya diresmikan untuk dimulai gitu ya, atau diumumkan gitu ya. Mereka borong dulu dengan harga yang murah gitu. Nah, ketika akhirnya mereka juga yang punya pengaruh untuk mengetok proyek ini berjalan gitu, tentu saja harganya sudah naik tanah itu. Nah, inilah istilah bahasa Inggrisnya itu hold out problem gitu ya. Mereka menyandra tanah yang akan dijadikan lokasi proyek gitu. Mereka dapat untung berlipat-lipat. Nah, di Kabupaten Semarang itu sangat miris. Tanah sudah dibeli oleh seorang pengusaha di satu desa gitu ya, yang akan dilewati Semarang Solo itu. Ternyata ketika para warga ini mau mengambil uangnya di rekeningnya kosong. Nah, itu satu kasus kecil yang dipaparkan buku ini ya, bagaimana pengadaan tanah itu menjadi kasus yang menjengkelkan sekali gitu. Nah, secara garis besar memang buku ini sebenarnya tidak anti infrastruktur ya, itu yang perlu ditekankan juga. Jamie Davidson buku ini tidak anti infrastruktur, tapi dia menyampaikan kritik bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu coreng-moreng gitu. Yang jelas meskipun begitu ya, Jamie Davidson memasukkan sempalan-sempalan kecil gitu ya, bagaimana sebenarnya proyek infrastruktur ini yang dinilai bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kalau selesai ya, khususnya jalan tol karena membangun konektivitas dan sebagainya itu akan sia-sia kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan Jamie Davidson highlight meskipun tidak tebal gitu ya, itu proses deagrarianisasi. Karena bagaimanapun proyek jalan tol itu memakan lahan yang sangat besar. Kelihatannya sih kecil memanjang gitu, misalnya kalau dilihat sepulau Jawa gitu ya, dari Jakarta sampai Surabaya itu kecil memanjang, tapi kalau disatukan itu ribuan hektar gitu. Dan banyak dari berhektar-hektar lahan untuk jalan tol yang dibebaskan itu adalah lahan pertanian produktif, dan tentu saja itu mengancam keberlanjutan pertanian dan sebagainya gitu ya. Nah, itu di bab terakhir sempalan-sempalan kecil tentang kekhawatiran Jamie bagaimana proyek infrastruktur ini bisa berpotensi untuk bahkan merugikan atau kontraproduktif gitu ya. Padahal misalnya Jawa Tengah gitu ya, itu adalah lumbung pangan. Nah, gitu-gitu masuk gitu. Jadi memang itu tidak menjadi basis analisis Jamie sendiri, karena bagaimanapun buku ini berangkat dari asumsi bahwa pemerintah Indonesia itu menilai infrastruktur
dan senada dengan berbagai kajian infrastruktur, pada umumnya infrastruktur fisik itu bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya kita lihat kalau misalnya digiring gitu ya dengan isu tanah itu misalnya pertanahan gitu, banyak mudorotnya yang mana sih ketika lahan pertanian itu dijadikan jalan tol atau tetap dibiarkan menjadi lahan pertanian gitu. Nah, di era krisis seperti ini sangat terasa ya bagaimana pentingnya lahan pertanian misalnya, dan orang tidak bisa bahkan tidak diizinkan untuk melewati jalan tol gitu. Jadi intinya jalan tol menjadi mubazir gitu kan ketika di kondisi krisis seperti ini. Meskipun di kondisi normal kalau kita lihat beberapa ruas jalan tol Trans Jawa yang baru itu sepi gitu. Yang akhirnya ketika dijual juga nggak cepat laku gitu kan. Setelah pembangunan konstruksinya selesai, akhirnya itu dijual kepada pengelola yang ingin menjadi operator dan sebagainya. Semarang Solo, Solo Kertosono dan sebagainya waktu itu kayaknya beberapa bulan yang lalu sudah masuk bursa, tolnya dijual kepada swasta gitu. Meskipun nanti pemerintah memiliki saham. Nah, kira-kira itu panjang lebar yang bisa saya sampaikan dari buku ini ya. Monggo teman-teman mungkin ada yang mengomentari atau menanggapi, kita diskusi santai. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mas. Menarik banget ya buku Menajah Jalan ini. Memang dari buku ini kan mengkritisi bagaimana pembangunan infrastruktur menggunakan pendekatan sosiologi politik pembangunan infrastruktur itu sendiri ya. Yang kita bisa lihat sih, kalau misal kita lewat jalan tol, mau jalan tol dari Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, kita pasti berada di tengah-tengah area lahan pesawahan ya Mas. Dan itu memang sangat kalau kita lihat di area jalan tol yang baru dibangun 2 tahun terakhir oleh era Jokowi ini memang sepi banget gitu loh. Even itu bulan lagi Lebaran gitu kan, biasanya Lebaran macet dan lain-lain gitu. Ya, mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab dan juga menanggapi, boleh buat teman-teman yang mau memberikan tanggapannya atau mau bertanya, silakan bisa langsung aja di ini ya, room chat-nya. Silakan buat yang mau menanggapi atau bertanya. Mumpung langsung sama penerjemahnya nih. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Oke, ini ada Mas Wira ya. Mas Wira mau menanggapi, Mas. Oke, silakan Mas Wira, bisa dinyalakan kameranya dan mikrofonnya. Baik, sudah bisa. Halo Kak. Ya, halo. Ya, halo, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira dari Sulawesi Barat. Sebelumnya maaf belum bisa menyalakan kamera karena keterbatasan handphone. Taknya pendek mau panjang. Saya ingin memberi sedikit tanggapan. Ya. Sebelumnya saya belum pernah membaca buku Menajah Jalan ini ya. Saya pernah membaca salah satu buku yang ditulis oleh Muhammad Rida, salah satu dosen di UIN Alauddin Makassar, yang berjudul Melawan Rezim Infrastruktur. Betul. Pembahasannya mungkin tidak jauh berbeda dengan buku ini. Melihat pembangunan infrastruktur, terutama di jalan, memang sangat apolitis. Cuman sebatas kepada material pembangunan jalan, namun melupakan ketimpangan kelas yang ada di jalan. Mungkin betul begitu, Kak Udin? Ya, mungkin dalam
kalau Mas Wira menilai seperti itu ya sah-sah saja gitu. Ya, karena selama ini membahas tentang pembangunan jalan raya hanya batas apolitis, Mas. Cuma dilihat dari bahan material pembuatan jalan dan melupakan kelas yang ada di jalan itu. Benar juga, pembangunan infrastruktur itu sudah ada sejak lama, namun semakin galak setelah disah adanya MP3EI itu pada rezim SBY. Iya. Sampai dan masih berjalan sampai sekarang ya, Mas. Betul. Eranya Jokowi. Meskipun istilahnya diganti. Dan memang pada era Jokowi yang paling ngebut itu pada pembangunan jalan dan juga bandara. Yeah. Contohnya seperti di Nia, Kulon Progo kemarin. Mungkin itu saja sih, Mas. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Wira. Oke, bisa langsung ditanggapi, Mas Udin? Ya, memang saya ini ya highlight soal MP3EI tadi ya. Jamie juga menyinggung bagaimana master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia itu yang dicanangkan pada 2011 itu ya, itu cukup berpengaruh besar mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Nusantara dengan skema koridornya itu ya, koridor apa gitu. Nah, di bahasan Jamie ini MP3EI ini khususnya disoroti kaitannya dengan di aspek meso ya, itu pembentukan bank yang secara khusus akan mengurus pembiayaan infrastruktur. Nah, dengan harapan bank ini bakal membantu mengatasi kelemahan pasar modal Indonesia yang biasanya itu menyebabkan pengamanan aset-aset jalan tol itu sulit gitu. Jadi MP3EI dalam hal ini memfasilitasi bagaimana keamanan investasi di bidang infrastruktur itu terjamin. Itu saja sih tanggapan saya. Jadi memang benar bahwa MP3EI ini menjadi tonggak penting bagaimana pencanangan proyek infrastruktur di Indonesia itu sangat gencar. Gitu. Oke. Gimana Mas Wira, masih mau menanggapi? Atau cukup? Saya rasa cukup, Kak. Oke, cukup ya. Oke, Mas Udin kita lanjut ke ini ya. Selanjutnya ada yang mau menanggapi dulu nih sebelum ada yang mau nanya. Itu dari Mas Ferry Ardi. Silakan Mas Ferry untuk dinyalakan record dan ini videonya. Oke. Selamat malam, teman-teman. Malam. Oh ya, semoga sehat selalu. Perkenalkan saya Ferry Ardi. Rumah di domisili sekarang di Sleman, mungkin di pojok desa. Jadi mohon maaf untuk videonya belum bisa ditampilin. Sleman mana, Mas? Berbah, Mas. Oh, Berbah. Saya di Pakem. Oh, bisa tak main Mas ke Insis? Oh iya, monggo. Kemarin sempat ke sana saya juga. Oh iya, tak. Ini Mas, saya mau tanya terkait sebenarnya indikator-indikator dari pertumbuhan ekonomi sekarang itu masih layak untuk digunakan nggak sih, Mas? Kalau untuk kalau tadi kan Mas bilang kalau pertumbuhan ekonomi ini selaras dengan perkembangan infrastruktur yang ada. Nah, apakah pertumbuhan ekonomi yang malah sekarang itu prosesnya itu melibatkan tidak melibatkan atau kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sebenarnya malah kontraproduktif dengan perkembangan dari pembangunan itu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya indikator-indikator pertumbuhan ekonomi itu tuh sebenarnya masih selaras atau masih layak nggak sih Mas untuk dipakai? Itu dulu Mas. Makasih. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman lain ada yang menanggapi pertanyaan dari Mas Ferry Ardi sebelum saya ikut berkomentar. Nah, iya boleh menanggapi juga ya. Yang punya concern di isu tentang indikator pertumbuhan gitu-gitu. Iya.
teman-teman boleh yang mengetahui atau ini ya, tahu info-info terkait pertanyaan dari Mas Ferry, boleh menanggapi. Atau Mas Udin aja dulu, nanti mungkin ada yang mau menambahi. Kalau saya sendiri secara pribadi tentunya dari pengetahuan yang saya miliki dan kira-kira saya harus secara aksiologis gitu ya, kalau di filsafat ilmu gitu harus dalam menelaah satu hal gitu harus berpihak pada siapa gitu. Tentu ketika indikator pertumbuhan ekonomi itu tidak selaras dengan pertumbuhan atau kesejahteraan masyarakat gitulah katakanlah begitu ya. Secara praktis misalnya tidak menampung misalnya aspirasi masyarakat, bahkan secara ekstrim tidak selaras dengan kesejahteraan masyarakat, tentu itu perlu dipertanyakan gitu. Saya sendiri tidak pernah secara khusus mempelajari indikator-indikator pertumbuhan ekonomi gitu ya, tapi banyak sekali bacaan dari yang sangat serius sampai yang santai gitu ya tentang bagaimana indikator pertumbuhan perekonomian di dunia yang mainstream itu memang banyak mendapat kritik gitu. Makanya ada negara-negara yang tidak mengikuti indikator-indikator yang dianut secara mainstream di dunia internasional gitu. Alih-alih menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi yang mengukur kesejahteraan bangsanya atau negaranya gitu, masyarakatnya gitu, mereka menggunakan indikator kebahagiaan misalnya. Nah, itu contoh ekstrim bisa kita baca di misalnya negara Bhutan gitu ya. Di Bhutan itu ukuran kesejahteraannya itu menggunakan indikator kebahagiaan gitu, bukan pertumbuhan ekonomi. Makanya mungkin secara ekonomi gitu mainstream gitu ya, pertumbuhan mereka rendah gitu. Tapi memang bukan itu yang menjadi tujuan mereka gitu ya. Jadi ini akan selalu menjadi kontestasi kalau menurut saya di kajian dan mazhab atau kiblat bagaimana pembangunan sebuah negara bangsa itu dikerjakan gitu ya. Mana yang harus diutamakan gitu ya. Yang jelas kalau kita menganut misalnya perspektif ekonomi politik mainstream yang umum gitu ya, bahwa ini eranya adalah era neoliberal gitu. Nah, pembangunan neoliberal yang bagaimanapun yang dikejar adalah pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, khusus untuk buku ini gitu ya, buku ini tidak secara khusus juga menilai atau menelaah bagaimana indikator pertumbuhan ekonomi gitu ya, hubungannya dengan infrastruktur. Yang jelas asumsi dasarnya itu bahwa pemerintah Indonesia itu menganggap bahwa pembangunan infrastruktur fisik itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Makanya Jamie sendiri mempertanyakan gitu. Jamie sendiri mempertanyakan jika misalnya ya proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa itu selesai dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan target-target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan atau yang ditargetkan gitu ya. Misalnya dengan tersambungnya tol Trans Jawa dari Jakarta sampai ke Surabaya, yang sekarang kalau nggak keliru itu untuk menempuh Jakarta-Surabaya di jalan tol itu sekitar 500 ribuan ongkosnya. Itu belum, ini ongkos bayar tol saja ya, belum bensin, belum penyusutan kendaraan, penyusutan ban, itu kan akhirnya berapa gitu ya, mungkin 1 jutaan gitu. Nah ternyata lebih murah, lebih mahal ketimbang naik misalnya kereta gitu. Nah itu kan itu satu sisi gitu ya. Terus apakah benar jalan tol yang sudah tersambung itu ternyata mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Kalau tidak seperti yang dibilang Jamie juga, meskipun tidak menjadi fokus analisisnya gitu, lahan-lahan pertanian produktif yang sudah dikonversi, yang sudah dibebaskan, yang sudah diganti menjadi jalan tol, yaitu akan hancur dan sia-sia, nggak ada hasilnya.
Jadi hanya menimbulkan mudorot gitu kan. Nah, kira-kira itu tanggapan singkat saya sih soal. Jadi memang indikator pertumbuhan ekonomi itu selalu diperdebatkan gitu ya. Mana yang bahkan secara umum di konteks internasional gitu, mana yang dianut pertumbuhan ekonomi atau enggak gitu. Bahkan ada yang misalnya oke lah slow saja gitu, jadi nggak usah benar-benar menganut pertumbuhan ekonomi. Nah ini akan selalu menjadi ketegangan di pembangunan. Ya, Mas, baik. Mungkin tanggapan sedikit ya, Mas. Nah, mungkin saya juga setuju kalau mungkin kita bisa atau negara ini bisa menggunakan indikator lain selain dengan pertumbuhan ekonomi yang syarat akan kepentingan pasar, mungkin seperti itu. Yeah. Kita bisa mencontoh mungkin dari negara-negara Skandinavia yang menggunakan mungkin tadi yang disebutkan juga indikator kebahagiaan. Walaupun emang beda konteks di Indonesia dan juga di negara Skandinavia atau di negara Eropa, tapi ada hal-hal substansial yang perlu diperhatikan, mungkin seperti itu ya, Mas. Oh ya, mungkin bisa nanya lagi nggak ya? Boleh, silahkan. Ini Mas terkait dengan apa? Yang kebijakan pengadaan tanah yang untuk kepentingan umum yang luar negeri sama yang Indo tadi ya, Mas. Kan sempat dijelaskan bahwa pembebasan lahan di luar negeri itu malah lebih cepat dan konstruksi teknisnya itu menggunakan mungkin yang paradigma yang lebih cermat dan lebih efisien untuk dan keamanan juga terjaga sekiranya. Dan sedangkan di Indonesia itu lebih pada kesibukan untuk mempolitisir pengadaan tanah sehingga menjadi lamban dan juga konstruksi dipercepat yang mengakibatkan banyaknya konstruksi-konstruksi yang infrastrukturnya itu mungkin gampang rusak, yang implikasinya dan outcome-nya atau hasil yang dicapai juga tidak akan tercapai, mungkin seperti itu. Sebenarnya perbedaan ini kan perbedaan apa ya? Cara negara mengelola negaranya sendiri, iya nggak sih Mas? Kalau seperti itu. Lebih khusus lagi mengelola tanahnya. Ya, sumber daya alam untuk tanahnya. Saya juga khawatir kalau untuk tahun-tahun ke depan juga mungkin pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga malah akan semakin masif. Kita mengkonversi tanah yang lahan pertanian produktif itu menjadi tanah-tanah yang sifatnya tanah-tanah yang sudah tidak produktif lagi. Atau justru kita akan mengalienasi undang-undang, saya lupa, undang-undang tentang perlindungan pertanian produktif yang berkelanjutan ya, saya lupa. Itu juga sebenarnya pemerintah juga malah membolehkan hal-hal seperti itu. Ya. Sebenarnya banyak kontra, ya bingung juga Mas ngomongin Indonesia. Makasih Mas, itu aja. Jadi memang ya, saya tanggapi yang soal misalnya bagaimana sengkarut atau ketidaksinkronan aturan perundang-undangan gitu. Nah, buku Menajah Jalan ini menyoroti bagaimana pelaksanaan aturan perundang-undangan. Jadi, ada undang-undang A gitu ya. Misalnya ambil kasus undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian produktif berkelanjutan gitu. Nah, tapi bagaimana pelaksanaannya gitu? Nah, pelaksanaan inilah yang dipandu oleh aturan di bawah undang-undang gitu ya. Kalau kita mencermati bagaimana hierarki aturan perundang-undangan gitu ya. Setelah undang-undang ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, itu kan ada nanti yang lebih teknis lagi gitu. Bagaimana hubungannya dengan peraturan daerah. Nah, Jamie di buku ini menyoroti bagaimana aturan-aturan pelaksana itu seringkali itu tidak sinkron dengan undang-undang yang sudah dibikin gitu. Bahkan
undang-undangnya ada tapi aturan pelaksanaannya nggak ada, yang berakibat pada ya sudah itu cuma jadi undang-undang macan ompong gitu. Kalaupun itu ada undang-undangnya tapi aturan pelaksanaannya nggak ada, ya nggak berguna gitu kan. Nah, itu banyak di buku ini dibahas gitu. Bagaimana mekanisme-mekanisme pembentukan aturan pelaksana dan bagaimana mekanisme itu melibatkan juga kepentingan-kepentingan sempit yang punya wewenang gitu. Jadi waktu itu Abu Rizal Bakri menjadi Menko Perekonomian gitu ya, pernah ya. Nah, dia hubungannya sama jalan tol gitu, Bakri atau Yusuf Kala yang memanfaatkan posisi itu untuk tidak segera misalnya atau menganulir satu aturan pelaksana dari undang-undang tentang bisnis di jalan tol gitu, yang karena dia memegang konsesi gitu, yang akhirnya perusahaan dia yang harusnya didenda atau diberi sanksi karena tidak segera membangun jalan tol, malah menjual, itu bisa selamat karena aturan yang dibikin itu tidak dinilai dia tidak berlaku surut dan sebagainya. Nah, itu permainan-permainan di luar aturan resmi gitu ya, karena mereka memegang posisi politik sekaligus pengusaha gitu, yang akhirnya menjadikan pengadaan infrastruktur juga tidak mulus gitu. Nah, itu soal teknis bagaimana seringkali di Indonesia terjadi tumpang tindih aturan perundang-undangan gitu. Belum lagi antar sektor gitu ya. Wong dalam satu isu saja, dalam satu bidang gitu, antara undang-undang dan aturan pelaksananya itu kadang ya kalau ada, kalaupun ada kadang juga nggak sinkron gitu. Nah, soal bagaimana nanti tanah akan semakin banyak yang dikonversi untuk pembangunan infrastruktur, saya kira buku ini cukup menjadi, selain itu tadi ya, Mas Wira dari Sulawesi menyebut misalnya bukunya Muhammad Rida tentang pembangunan infrastruktur juga gitu. Harusnya akan lebih banyak lagi kajian-kajian tentang kasus-kasus pembangunan infrastruktur, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan sebenarnya gitu dalam pengadaan infrastruktur gitu. Bandara Kulon Progo menjadi sorotan yang sangat besar gitu ya karena protes warga gitu. Dan ini selalu menjadi cerita secara internasional, bahkan bagaimana Jamie juga bercerita bagaimana pembangunan bandara di Jepang itu menimbulkan, memicu protes warga besar-besaran gitu ya, berdarah-darah juga gitu. Dan selalu menjadi kisah pahit gitu. Pembangunan infrastruktur yang tidak mengakomodir kepentingan warga yang melulu demi pertimbangan ekonomi, bisnis, bahkan oleh sekelompok elit gitu kan. Siapa sebenarnya yang memegang proyek, siapa saja pengusaha yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, misalnya Bandara Kulon Progo gitu kan. Bagaimana peran elit di pemerintahan daerah misalnya terlibat dalam mereka dapat proyek apa misalnya gitu. Nah, dari tanah saja sebagian tanah yang digunakan itu tanahnya keraton gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus semakin banyak diungkap gitu agar negara ini terkontrol gitu. Kalau kita masih berharap pada negara ya, berharap pada pemerintah gitu. Bagaimana mereka melaksanakan pembangunan gitu kan, dalam hal ini infrastruktur gitu. Jangan sampai ya merugikan, malah merugikan gitu kan. Tapi yang jelas selama yang dianut negara ini sebagai panduan pembangunan itu adalah standar-standar baku mainstream internasional yang didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank, IMF, ya akan mainstream terus gitu. Dan saya pikir ini perlu pembongkaran besar-besaran ya, mulai dari bagaimana ilmu pengetahuan yang dibangun dan berpengaruh di negara ini sendiri, dan bagaimana perspektif itu bisa mempengaruhi kebijakan gitu kan. Tanpa itu semua
ya mereka akan melanggeng dengan agenda-agenda yang sudah menjadi panduan secara internasional dan mainstream yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan internasional. Gimana Mas Ferry, masih ada mau menanggapi atau dicukupkan? Cukup dulu aja Mbak. Makasih ya Mbak, Mas. Ya sama-sama Mas Ferry. Oke, bisa dilanjut Pak Sudin? Bisa. Oke, ada yang mau nanya dari Mbak Elizabeth. Ya, silakan Mbak Elizabeth, langsung. Ya, makasih. Selamat malam Mas Udin, Mbak Dila, dan teman-teman Iya, semua. selamat malam. Ini saya mau nanggepin yang tadi, yang masalah pertumbuhan ya. Indikator pertumbuhan. Ya, dari tadi saya kebayang juga Mbak Lisa yang komentar soal pertumbuhan ini. Iya, ini sih sekedar sharing pengalaman aja. Kalau di Tiongkok itu karena saya pernah penelitian tentang reklamasi ya. Kalau di Tiongkok itu juga reklamasi jadi sesuatu yang berlomba-lomba lah antar pemerintah daerah begitu. Tetapi yang waktu itu datanya saya sempat lihat itu dari sebuah jurnal, karena kan reklamasi kan dipandang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian kalau pertumbuhan ekonomi naik itu berarti ada lapangan kerja tercipta, penyerapan lapangan kerja, dan kemudian pendapatan masyarakat naik ya. Nah, kalau dilihat dari beberapa provinsi yang sudah memiliki aturan reklamasi, kemudian menjalankan reklamasi, itu memang provinsi dengan aturan reklamasi yang longgar, itu di awal pertumbuhan ekonominya tinggi. Tetapi masuk ke pertengahan begitu, pertumbuhan ekonominya melambat, berbeda dengan provinsi dengan aturan reklamasi yang tepat, itu memang pertumbuhan ekonominya tidak secepat yang provinsi dengan aturan yang longgar, tetapi dia konstan, dia naik terus gitu. Jadi saya juga senang dengan bukunya Jenny. Maaf ya Mas Udin, ini saya belum baca bukunya, tetapi dengan komentar Mas Udin bahwa dia tidak anti infrastruktur itu baik berarti. Jadi sebetulnya bukan infrastrukturnya yang dilawan, tetapi menurut saya ya, tetapi kritik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan itu sendiri yang seharusnya diperdalam begitu, karena itu satu contoh tentang tadi reklamasi. Lalu saya pernah juga datang ke salah satu kota di Tiongkok begitu, satunya ini kota lama, kemudian setelah kota lama itu ada kota baru yang semua benar-benar baru dibangun, ditata begitu. Itu kelihatan sekali perbedaannya. Yang kota baru itu bagus gitu ya, jalannya lebar-lebar dan semuanya tertata, teratur gitu, tata kotanya terlihat. Tapi di yang kota lama tuh berantakan, galian di mana-mana gitu. Terus waktu itu saya dengan dosen saya, terus saya tanya, ini kenapa begini ya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya memang ini tuh kota lama yang pembangunannya tidak sesuai rancangan landscape ya, tidak sesuai landscape gitu. Jadi segala sesuatu yang memang tidak sesuai dengan perencanaan di awal itu memang terbukti tidak baik begitu. Jadi memang harus ada perencanaan yang baik dan diimplementasikan gitu. Lalu yang pertanyaan saya itu tentang tadi ada institusi non formal ya Mas Udin. Jadi ada pendekatan tidak hanya dengan institusi formal tapi institusi non formal. Nah itu contohnya di mana ya yang berhasil, karena saya pernah baca jurnal itu di Bangladesh itu kan terkenal bencana banjirnya. Jadi bencana banjir yang tidak pernah bisa diatasi itu di Bangladesh. Itu dia pakai pendekatannya institusi non formal, jadi pakai keagamaan begitu. Tapi dipandang juga tidak berhasil pendekatan itu karena banjir terus ada begitu. Jadi penulis jurnal tersebut menyatakan ini pendekatan gagal dan mungkin tidak menjadikan solusi terhadap pendekatan pembangunan ya begitu. Lalu tadi saya mengomentari itu pertanyaannya itu, lalu saya mengomentari tadi ini jalan tolnya sepi gitu ya. Nah ini balik lagi sih, jadi ya saya pernah lagi Tiongkok, sorry ya saya kalau contohnya Tiongkok ya. Itu jalan tolnya sepi,
saya juga sampai bingung, ini ngapain ya, pemerintahnya kelebihan duit kali ya, buang-buang uang gitu, bikin jalan tol gitu. Cuma menurut penduduk lokal, ya mungkin sekarang sepi, tapi kita nggak tahu 10 tahun lagi, karena memang mereka punya perencanaan kota yang baik ya, gitu. Tapi itu tergantung, kalau pas dapat implementasinya yang buruk ya, tadi saya seperti cerita ada kota yang itu nggak enak dipandang lah, itu karena jomplang sekali gitu dari yang kota yang teratur tuh saya tiba-tiba, karena saya jadi harus dari kota A ke kota C, nah saya harus lewat kota B nih, udah nggak ada jalan lain gitu, jadi begitu saya lewat kota B itu menyebalkan lah gitu pemandangannya gitu sih. Jadi jika perencanaannya baik menurut saya ya itu oke. Tapi kalau ya di Indonesia mungkin jalan tol dipercepat hanya karena buat pemilu, ya memang itu tidak baik gitu. Dan ya di sini harusnya penegakan hukumnya yang jalan gitu, karena kalau penegakan hukumnya juga berantakan, ya kasus-kasus seperti itu tidak akan bisa teratasi. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, bisa langsung ditanggapi Mas Udin. Soal pertumbuhan ekonomi tadi ya, karena bagaimanapun tanpa perencanaan, ya saya sepakat sih bahwa Jamie yang dia tidak secara eksplisit dia bilang dia tidak anti infrastruktur ya, tapi itu kesimpulan saya dan itu ditunjukkan secara implisit gitu, karena dia memang secara eksplisit tidak bilang dia tidak anti infrastruktur, bahkan secara implisit dia mengamini bagaimana infrastruktur ini, meskipun itu dinilai pemerintah Indonesia yang menganggap bahwa infrastruktur fisik, ketersediaan infrastruktur fisik itu selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi memang perlu dilihat bagaimana praktek pelaksanaannya gitu ya. Dan saya membayangkan begini, buku ini bisa menginspirasi, bisa mengilhami, memacu bagaimana kajian-kajian tentang infrastruktur lebih banyak lagi di Indonesia. Karena dari dulu pembangunan infrastruktur itu menjadi mesin pembangunan gitu, menjadi ukuran pembangunan gitu. Tapi bagaimana pelaksanaannya itu tidak ditelaah secara tidak banyak yang menelaah secara detail. Ya pasti ada, tapi mungkin tidak mainstream gitu. Yang mainstream pasti yang kasus-kasus besar gitu ya, yang kasus-kasus besar. Tapi padahal pembangunan infrastruktur terjadi di desa-desa gitu. Kalau tadi Mbak Elizabeth mencontohkan pengalaman di Tiongkok gitu ya, saya membayangkan bagaimana misalnya seiring ini dengan pelaksanaan undang-undang desa, di mana desa di Indonesia ya, desa memiliki kewenangan untuk pengelolaan anggaran desanya, untuk pembangunan mana, untuk pemberdayaan mana, dan apalagi dalam pelaksanaan undang-undang desa ini, dana desa banyak digunakan, anggaran desa banyak digunakan untuk pembangunannya yang sifatnya fisik gitu. Tapi fisik yang mana nih gitu? Apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan warganya gitu kan? Kalau kita lihat sebagian kayaknya yang diukur itu pasti jalan gitu. Pembangunan infrastruktur itu di desa-desa, di daerah-daerah gitu ya. Sangat jomplang misalnya dengan seberapa besar anggaran atau alokasi gitu ya untuk pembangunan infrastruktur yang untuk kebutuhan sifatnya produktif gitu. Misalnya irigasi gitu. Nah, kalaupun ada, bagaimana pelaksanaan pembangunan irigasi itu? Apakah sesuai dengan misalnya kebutuhan atau kondisi ini air harus dialirkan ke mana yang sawah yang membutuhkan air. Nah ini kan menarik sebenarnya gitu loh. Jadi kalau buku ini Menajah Jalan ini mengkaji pembangunan infrastruktur yang sifatnya mega proyek gitu ya, jalan tol Trans Jawa gitu ya, dan banyak dibandingkan dengan infrastruktur yang besar lain gitu, bandara, energi gitu kan, pembangkit listrik. Nah, bagaimana infrastruktur yang sifatnya kecil-kecil gitu, yang itu juga masif gitu. Nah, saya membayangkan buku ini bisa menjadi
rujukan kalaupun nggak utama gitu ya, bisa menginspirasi kajian-kajian tentang pembangunan infrastruktur yang sifatnya kecil-kecil di desa-desa gitu, yang itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung, yang terikat langsung dengan infrastruktur itu atau tidak gitu kan, sejauh apa manfaatnya gitu untuk mereka gitu. Nah, apalagi kalau ditelaah lebih detail lagi, siapa yang diuntungkan sebenarnya dalam pembangunan misalnya jalan, kenapa nggak irigasinya, oh ternyata ada kepentingan jalan itu dilewati oleh ada anggota DPR yang lewat jalan itu, jadi alokasinya difokuskan ke sana, sedangkan kebutuhan untuk irigasi yang itu nggak ada hubungannya sama elit yang menentukan kebijakan atau punya posisi, akhirnya dikesampingkan gitu. Lalu soal apa tadi ya? Yang kedua tadi. Oh, soal pendekatan, sorry. Soal pendekatan informal ya, lembaga informal ya. Nah, dalam hal ini Jamie tidak menelaah bagaimana bagaimana pembangunan infrastruktur menggunakan pendekatan lembaga informal, bukan seperti itu, tapi pendekatan kajiannya, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji, itu memasukkan bagaimana lembaga-lembaga informal itu memainkan peran besar, selain juga lembaga-lembaga informal. Jadi bukan bagaimana praktek pembangunannya menggunakan pendekatan lembaga informal, tapi pisau analisisnya memasukkan dengan sosiologi politik itu memasukkan peran lembaga informal gitu, yaitu lembaga atau aturan yang di luar aturan resmi atau ekstra parlementer. Nah, mungkin ini mengkonfirmasi dan mengkonfirmasi bahwa yang dimaksud Jamie di buku ini itu bukan pendekatan informal, lembaga informal ini bukan untuk praktek pembangunan infrastrukturnya, tapi pendekatan untuk menelaah gitu sih. Mbak Elizabeth mau menanggapi lagi atau cukup? Halo Mbak. Cukup. Oke, terima kasih banyak ya Mas Udin. Ya, komentar ya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Ilham. Oke, mungkin buat Mas Ilham langsung ke intinya aja ya. Ke inti pertanyaannya, silahkan. Oke, kedengeran ya? Iya, kedengeran. Oke. Langsung aja ya Mas. Tadi di bagian akhir ketika sesi penyampaian dari Mas itu ada titik penting ya yang Mas sampaikan, yaitu bahwa buku ini sebenarnya tidak menegasikan terkait dengan anti instruktur ya, kira-kira gitu ya. Nah, tapi hanya mengkritik tentang pelaksanaannya. Karena dalam pelaksanaannya selama ini itu selalu mempertimbangkan aspek politik daripada teknisnya. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan si Jamie Davidson itu berkaitan dengan pendekatan itu perlunya pendekatan sosiologi politik. Nah, itu ada nggak dijelaskan sama si Jamie terkait dengan sosiologi politik itu seperti apa, dan penjelasannya itu dijelaskan secara mungkin komprehensif gitu? Iya. Kira ada nggak? Ada Mas. Di bagian awal di telaah konseptual, dan di bagian akhir itu dielaborasi bagaimana pendekatan sosiologi politik ini gitu. Jadi di bagian akhir itu misalnya menurut Jamie pendekatan menelaah pembangunan infrastruktur dengan pendekatan pendekatan sosiologi politik yang melihat peran lembaga-lembaga informal itu bisa yang pertama melihat arena keterhubungan di antara kepentingan-kepentingan masyarakat, asosiasi-asosiasi bisnis, dan perburuan renten. Nah, ini pendekatan yang cuma melulu memerhatikan lembaga formal itu luput, tidak bisa melihat bagaimana keterhubungan antara kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat gitu ya. Yang kedua, itu pendekatan ini bisa melihat arena pembuatan aturan main di luar ruang resmi.
dalam politik infrastruktur gitu. Jadi bagaimana hubungan kepentingan misalnya seorang elit gitu ya, seorang elit politik yang memegang bisa menentukan kebijakan dan kepentingan dia dengan ekonomi gitu misalnya. Dia punya bisnis apa. Nah, ini kan lagu lama sebenarnya di Indonesia ya, khususnya gitu. Bagaimana misalnya kalau kita lihat di desa aja, seorang kepala desa gitu memiliki perusahaan, entah CV, entah PT gitu ya, yang mengerjakan proyek-proyek pembangunan desa gitu. Jadi padahal mungkin perusahaannya itu tidak kompeten. Ada perusahaan punya orang lain yang lebih kompeten, misalnya CV atau PT punya orang lain yang lebih kompeten. Tapi karena dia yang memegang keputusan untuk siapa nih yang mendapat proyek gitu ya, ya akhirnya perusahaan dia sendiri yang mengerjakan gitu. Nah ini kan lagu lama, mulai dari desa sampai elit gitu, sampai pusat gitu kan seperti itu. Nah pendekatan sosiologi politik bisa melihat permainan-permainan seperti itu, arena seperti itu. Nah, yang ketiga itu soal pendekatan formal, pendekatan lembaga formal di New Institutional Economics yang mainstream itu tidak bisa melihat kasus bagaimana bermasalahnya pengadaan tanah misalnya, secara khusus gitu. Nah, Jamie dengan pendekatan sosiologi politiknya mengetengahkan bagaimana pengadaan tanah yang ternyata menjadi faktor penting dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol di Indonesia yang berlarut menjadi sandra menyandra di tataran elit lokal, menjadi ajang korupsi, bagaimana tata kelola pertanahan di Indonesia itu memang tumpang tindih gitu ya. Nah, pendekatan ini bisa melihat isu ini gitu, isu tentang pengambil alihan tanah atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, pendekatan New Institutional Economics yang mainstream itu tidak melihat isu yang spesifik seperti ini gitu. Jadi melulu pokoknya kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahkan lebih khusus lagi undang-undang gitu. Tapi bagaimana undang-undang itu diturunkan menjadi peraturan pemerintah, aturan di bawahnya lagi, itu nggak dilihat secara jeli gitu. Jadi dijelaskan dengan lumayan komprehensif dari kerangka awal, kerangka konseptual gitu ya. Kalau karya ilmiah kan di awal kan ada kerangka konseptual atau kerangka teoritis gitu ya. Lalu di kesimpulan dia secara jelas menegaskan bagaimana pendekatan ini melihat tiga arena itu tadi. Gitu, Mas. Oke. Ada yang mau ditambahin? Mas Ilham? Cukup. Cukup ya? Oke. Ya, terima kasih Mas Ilham. Oke, karena kita terbatas waktunya, jadi ini ada satu penanya lagi nih Mas Udin dari Mas Awang mau bertanya. Silahkan. Oke, halo, dengar ya? Ya. Ya, kedengaran. Ya, halo Mas Udin. Aku mau tanya lebih ini sih. Apakah sebenarnya pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi di Indonesia sampai ke rezim Jokowi saat ini ya, itu juga sebenarnya terkait pula atau mungkin ada kepentingan dari mereka sendiri dengan apa ya, industri untuk apa, moda transportasinya. Jadi kan kita udah bikin sarananya, moda istilahnya transportasinya, alatnya sendiri misalnya ke industri mobil atau motor. Yeah. Seperti itu. Jadi ada kepentingan-kepentingan ke arah situ juga, misalkan akhirnya orang diajak juga ketika ada jalan, meskipun tol mungkin nggak untuk kendaraan bermotor, tapi mungkin jalan-jalan yang lain gitu kan, di kampung-kampung tadi dikembangkan begitu. Jadi akhirnya mengajak juga orang untuk apa namanya, hidup secara konsumtif, untuk akhirnya membeli motor. Terus sekarang juga kredit motor semakin mudah seperti itu. Terus tadi juga menanggapi siapa Mbak Elizabeth, jadi menarik juga sebenarnya ketika apa di Cina ya, misalnya ada pandangan bahwa tol itu sepi kan, mungkin bisa dilihat untuk masa depannya kan begitu. Nah, kalau seperti itu pun apakah juga sebenarnya di Indonesia juga katakanlah untuk dilihat ke depannya, oh mungkin sekarang sepi, besok ramai. Nah,
itu sendiri juga sebenarnya ada satu motivasi dari pemerintah untuk mengajak orang juga, mengajak masyarakatnya semakin konsumtif gitu loh. Seperti itu. Mungkin tanggapannya Mas Udin bagaimana? Ya. Terima kasih. Di bagian awal bukunya Jamie ini, khususnya ketika membahas sejarah ya, dari aspek sejarah bagaimana jalan tol itu sudah diprogramkan gitu sejak era Soekarno, lalu di era Orde Baru, lalu khususnya bagaimana pertumbuhan jalan tol di Jakarta. Jakarta ini kan pusat jalan tol ya. Nah, itu nggak lepas dari tentu saja kepadatan lalu lintas yang ada gitu. Pertumbuhan kepemilikan, data-data pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya mobil gitu ya, mobil, truk, dan sebagainya. Nah, itu dipaparkan secara detail. Bagaimana pengaruh pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dengan kebutuhan untuk membangun jalan tol. Jadi, ini akan dialektis gitu. Jadi, seiring pertumbuhan industri otomotif, kepemilikan kendaraan, dan sebagainya, tentu saja akan mendorong kebutuhan pembangunan infrastruktur gitu. Nah, dan ketika infrastruktur itu tersedia, tentu saja itu dibutuhkan untuk keberlanjutan agar infrastruktur itu terpakai dengan maksimal. Kalau infrastruktur ini komersial, dalam hal ini jalan tol gitu ya, otomatis kalau menurut saya pribadi itu udah menjadi ikutan gitu, ikutan yang nggak bisa ditinggalkan, bahwa ketersediaan infrastruktur jalan tol akan mendukung kepemilik atau tingginya tingkat lalu lintas gitu. Nah, makanya ketika jalan tol itu tidak sesuai dengan volume lalu lintas yang diharapkan dengan perhitungan bisnis ya, ini akan mendapatkan kritik tentu saja gitu. Makanya kan kayak jalur Pantura sekarang masih lebih ramai dibandingkan jalan tol yang menghubungkan mulai dari Surabaya, Kertosono, Ngawi, Solo sampai Semarang. Nah, itu kan kendaraan angkutan khususnya itu masih lebih banyak lewat Pantura gitu. Nah, itu hubungan bagaimana volume lalu lintas yang hubungannya dengan kepemilikan kendaraan bermotor, dalam hal ini mobil gitu ya, itu berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur. Jadi kalau ini akan merangsang tingkat konsumsi kendaraan, secara awam saja logikanya iya, itu tentu saja gitu ya. Kalau menurut saya sih begitu. Oke. Ada sedikit lagi boleh nggak, Mbak? Iya boleh, silahkan. Nah, terkait tadi transportasi yang tol itu kan tadi Mas Udin juga menyatakan ya bahwa sebenarnya malah lebih mahal sebenarnya dibanding dengan kita naik kereta api karena tarifnya juga lebih tinggi kan begitu. Atau jadi bisakah disimpulkan bahwa sebenarnya justru dengan pemerintah membuat jalur-jalur tol ini sendiri sebenarnya memang pembangunan kita ini tidak pernah berpihak pada satu moda transportasi yang publik gitu loh, yang lebih murah. Karena toh faktanya juga yang mahal aja malah justru diprioritaskan begitu. Dengan dampaknya yaitu orang tadi berlomba-lomba konsumtif, semakin ya meninggikan prestisnya kan, artinya lebih baik naik mobil pribadi yang mewah ketimbang naik moda transportasi misalnya yang umum, kereta api atau misalnya Jakarta pakai Transjakarta begitu kan. Jadi seolah upaya atau harapan kita menuju satu urban atau kota yang ramah lingkungan itu kayaknya kok semakin jauh kalau dilihat dari pembangunan yang sekarang dilakukan. Iya. Kira-kira ya. Memang Jamie menyoroti juga kaitannya dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan ya, dengan penyediaan jalan tol, lalu dengan hubungannya dengan penyediaan transportasi umum gitu. Nah, ini dielaborasi juga sama Jamie. Dan secara eksplisit memang pembangunan jalan tol itu otomatis itu tidak mendukung transportasi publik gitu. Kita lihat itu sangat kentara di Jakarta gitu ya sebagai pusat jalan tol gitu.
lagi-lagi ini infrastruktur jalan tol itu adalah bisnis. Nah, jadi yang dipentingkan memang dalam hal ini bisnis gitu. Sebenarnya transportasi publik itu juga bisnis, bisa dibisniskan gitu ya. Tapi mungkin margin keuntungan atau nilai proyeknya itu nggak sebesar kalau membangun jalan tol. Dan ya lagi-lagi kalau bisa ditelusuri lebih lanjut ini nanti keterlibatan yang punya uang siapa sih sebenarnya dalam proyek-proyek jalan tol ini, investasinya dari mana sih gitu. Nah itu bisa ditelaah lebih lanjut siapa sebenarnya yang menyediakan uang gitu ya. Apakah oke, di zaman Jokowi ini memang BUMN yang dikerahkan ya untuk membangun jalan tol dan menggunakan uang kira-kira menggunakan uang negara gitu ya. Tapi uang negara ini dari mana? Ternyata utang juga gitu kan. Nah, lagi-lagi setelah jalannya jadi, jalan tolnya jadi ini dijual. Jadi memang ini perhitungan bisnis yang bermain gitu. Beda dengan misalnya penyediaan angkutan umum gitu ya, yang ya profit gitu, tapi tidak sebesar bisnis jalan tol misalnya gitu. Kalau jalan, jadi memang ya itu memang bisa dielaborasi seperti itu bahwa pembangunan jalan tol ini memang tidak memihak penyediaan infrastruktur untuk transportasi umum gitu, dan ini memang dibahas juga oleh Jamie gitu. Ya konsumsi lagi-lagi membayangkan, mungkin pemerintah membayangkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang sekarang ada, dengan target-target mereka, nanti akan kepemilikan kendaraan pribadi akan membeludak, dan itu harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur. Ya mungkin benar juga yang disampaikan oleh Mbak Betty tadi ya, Elizabeth tadi, bahwa ya mungkin jalan tol yang sekarang terbangun sepi itu mungkin 10 tahun lagi baru rame gitu. Nah itu kalau belum bobrok jalannya gitu ya. Oke. Gimana Mas Awang, cukup? Atau cukup, masih ada? Makasih. Oke. Enggak, cukup. Makasih. Oke, terakhir ada dari Mas Adi. Mau bertanya, silahkan Mas, terakhir. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya makasih Pak Udin dan KHM Jogja. Saya Adi dari PJIMM Malaysia. Di sini saya mau tanya terkait ini yang tadi kita review buku itu adalah apakah apa sih kong kali kong antara swasta dan negara ini ada hubungannya dengan pencarian modal untuk dana-dana kampanye? Karena kan mengingatkan ya demokrasi kita kan dalam artian pemilihan presiden dan lain sebagainya sebenarnya itu masih upaya melanggengkan oligarki yang udah ada gitu loh. Dan yang kedua ini terkait dengan masyarakat adat, kan. Ini menarik bagi saya karena infrastruktur karena beberapa hari lalu saya sempat diskusi dengan salah satu teman dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Indonesia. Topiknya tentang infrastruktur. Kata dia, infrastruktur di Indonesia ini terlalu Jawa sentris. Dia itu ngasih tahu ke saya soal program, contohnya kayak MVA yang apa sih menjadikan Maruki sebagai ladang pangan Indonesia contohnya, dan juga termasuk tol lah di dalamnya. Katanya itu banyak masyarakat adat dan lain sebagainya yang tergusur, padahal sebenarnya kebutuhan yang ada di timur, katakanlah infrastruktur yang timur jelas berbeda dengan infrastruktur yang ada di Pulau Jawa, tapi karena kita sudah lama dibangun nalar infrastruktur itu terlalu Jawa sentris, sehingga penerapan infrastruktur yang Sumatera dan juga katakanlah di Indonesia Timur itu akhirnya menindas masyarakat adat gitu loh. Ya mungkin minta tanggapannya aja Mas Udin. Makasih sebelumnya. Salam dari PJIMM Malaysia. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Adi gitu. Soal penggalangan dana untuk kampanye ya, Jamie tidak secara spesifik membahas isu ini gitu. Soal kampanye ini disinggung oleh Jamie justru ketika pemerintah menangguhkan kenaikan tarif jalan tol gitu, karena hubungannya dengan pemilu gitu. Kalau
tarif tol dinaikkan tentu saja akan mengurangi popularitas. Mengurangi popularitas. Meskipun jalan tol ini adalah infrastruktur yang penggunanya itu kelas menengah atas gitu. Tapi kelas menengah atas juga jumlahnya banyak. Kelas menengah gitu ya. Kelas menengah ini jumlahnya banyak juga di Indonesia gitu. Jadi kalau bagaimana kue pembangunan proyek jalan tol ini dikerahkan untuk juga menopang dana kampanye itu tidak dibahas secara spesifik. Mungkin bisa menjadi kritik atas buku ini. Kenapa misalnya kong kali kong yang untuk untuk perburuan rente untuk mendukung kampanye dan sebagainya itu tidak disoroti secara tajam gitu. Nah, yang kedua soal Jawa sentris. Nah, ini yang menjadi catatan saya juga atas buku ini. Buku ini juga mempunyai kelemahan di situ menurut saya, bahwa dia tidak menyoroti ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa gitu. Jadi ketika dia fokus dengan jalan tol Trans Jawa, mungkin bisa menjadi excuse bahwa memang fokus pembahasan buku ini jalan tol Trans Jawa gitu ya. Tapi disinggung juga sebenarnya bagaimana jalan tol Trans Sumatera di akhir bab buku ini gitu ya, yang sebenarnya pembangunannya bisa lebih cepat, bisa lebih dulu harusnya dibangun gitu-gitu. Tapi memang dia tidak menekankan bagaimana ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan di luar Jawa gitu. Ini bagi saya sendiri juga menjadi catatan kritik atas buku ini. Soal masyarakat adat gitu, ya hubungannya dengan ketimpangan itu lagi-lagi pasti akan menjadi bahasan tersendiri gitu ya, bagaimana kaitannya pengadaan infrastruktur dengan misalnya hak ulayat gitu ya, atau tanah-tanah adat dan sebagainya gitu ya. Itu pasti mempunyai kepelikannya sendiri dan bisa menjadi topik tersendiri gitu. Dan saya yakin gitu, Jamie tidak berani mengulik lebih jauh ke aspek itu, karena Jamie ini sebelumnya karya buku sebelumnya juga membahas tentang masyarakat adat gitu. Jadi mungkin dia sengaja karena dia tidak ingin banyak merengkuh aspek gitu ya, yang mungkin bukunya akan jauh lebih tebal lagi nanti dan mungkin malah menjadi tidak fokus gitu. Tapi saya pikir kajian tentang bagaimana pengadaan infrastruktur di luar Jawa, apalagi dikaitkan dengan bagaimana keberadaan masyarakat adat, itu sangat menarik dan memang perlu dikembangkan, menjadi PR kita bersama juga, karena banyak sekali hak ulayat yang ada di luar Jawa gitu ya. Nah, ini Mas ada pertanyaan yang berkaitan sama pertanyaan terakhir dari Mas Iping. Kemudian bagaimana skema pembiayaan PINA dan dampaknya dari segi ekonomi? Nah, itu gimana? PINA ini apa ya? PINA. Pembiayaan PINA. Ya, pembiayaan PINA ini apa? Nah, ini Mas Iping bisa mungkin. Halo, Mas Iping. Nah, ini. Pembiayaan investasi non-anggaran. Pembiayaan investasi non-anggaran. PINA. Ya, halo. Halo. Oh ya. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya Mas Udin. Sama. Iya. Ini saya posisi di Makassar dan sedang berlangsung proyek pembangunan jalan layang. Yang sebenarnya miris juga sih, karena saya baru pertama kali mengikuti diskusi itu, dan ternyata narasumbernya itu ahli planologi di Unhas, dan dia menyatakan bahwa memang cuma ada 2 diskusi publik yang membahas soal itu. Jadi kepedulian masyarakat sini juga masih rendah terhadap apa yang sedang terjadi dan berlangsung di kotanya itu kan. Dan kalau di kasusnya sendiri di proyek itu kan nggak ada sama sekali kompensasi bagi perniagaan yang sedang yang ada di sana. Toko-toko di sana juga mengalami
kerugian dan seterusnya. Dan di dalam diskusi yang kemarin saya ikuti itu semua ya apalah istilahnya, hanya menjanjikan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi dalam proyek-proyek yang sudah berlangsung, yang seperti tadi Mas Udin katakan, kayak di Pantura orang lebih memilih Pantura karena di situ salah satu tujuannya kan arus lalu lintas barang dan manusia. Sementara untuk industri di Makassar itu sama sekali tidak ada industri yang cukup besar. Salah satu yang di sini cuma ada itu ya pabrik terigu, dan itu pun jalurnya tidak melewati tol itu karena jalurnya pabriknya sendiri sudah di pinggiran pelabuhan yang langsung dikirim keluar kan. Jadi sebenarnya semua cuma bualan dan dampaknya sama sekali mungkin tidak dirasakan. Dan di sekitar sini beberapa pasar-pasar tradisional itu sudah mulai tergusur, dan beberapa kampung-kampung yang mungkin menjadi ciri khas Kota Makassar itu juga sebentar lagi sudah lenyap. Dan berangsur-angsur memang ada terjadi prakondisi untuk masyarakat sekitar kampung-kampung sekitar. Nah, terkait yang tadi saya bilang, ini saya belum paham soal pembiayaan PINA itu, yang memang kayaknya 100% yang saya pahami dari yang saya tahu dari proyek yang sedang berlangsung di Makassar ini itu menggunakan pembiayaan investasi non anggaran. Nah, jadi keluarganya Pak Yusuf Kala juga yang mendapatkan tender ini sebenarnya. Saya lupa nama perusahaannya. Jadi tidak ada sama sekali uang yang digunakan atas proyek pembangunan itu yang berasal dari negara gitu. Nah, ini apa implikasinya ke depannya? Apakah terjadi kong kali kong lagi terjadi? Saya juga tidak mengerti bagaimana dampaknya. Mungkin ada yang bisa sedikit Pak Udin jelaskan terkait itu mungkin. Ya, terima kasih. Ya, bisa ya, halo. Saya sendiri tidak meng-highlight bagaimana pembiayaan investasi non anggaran ini ya, non anggaran pemerintah atau ini. Tapi di buku ini banyak dibahas bagaimana skema pembiayaan infrastruktur, pembangunan infrastruktur ketika pemerintah tidak punya uang atau tidak berani menyediakan 100% pembiayaan untuk infrastruktur, mereka akan mencari banyak sumber gitu, mencari sumber alternatif gitu ya. Nah, makanya keterlibatan swasta itu menjadi diutamakan gitu dengan skema yang namanya sekarang PPP itu atau kerjasama publik swasta gitu ya. Jadi ada peran anggaran pemerintah tapi tidak semua lalu melibatkan swasta. Nah, ada yang full swasta gitu ya. Nah, implikasinya apa? Tentu saja lagi-lagi swastanisasi gitu. Jadi kalau pembiayaannya ini di luar anggaran pemerintah, ya lagi-lagi bisnis. Apalagi kalau infrastrukturnya ini menyangkut infrastruktur komersial gitu ya, seperti jalan tol. Tapi kalau jalan layang misalnya, jalan layang ini kan bukan komersial ya, dia non komersial karena ketika lewat itu dia penggunanya tidak dikenai tarif, tidak bayar gitu kan. Ini tidak membahas infrastruktur yang sifatnya seperti itu gitu, tapi memang fokusnya pada jalan tol. Nah, tapi kalau pembiayaannya yang skema seperti itu pun menggunakan non anggaran gitu ya atau PINA gitu, saya kurang begitu paham implikasinya seperti apa. Mungkin ini menjadi PR juga untuk kajian lebih lanjut ya, bagaimana skema pembiayaan non anggaran ini berpengaruh pada perburuan renten istilahnya ya, kong kali kong ini kan nanti tujuannya dan keluarannya itu kan renten gitu ya atau rente gitu. Jadi siapa yang mendapatkan keuntungan dari
ya mungkin itu dihitung utang dan sebagainya, nanti pemerintah harus mengembalikan dan sebagainya gitu. Dan lagi-lagi ya kalau di Makassar gitu ada orang kuat yang memang dia pengusaha sekaligus politisi yang sangat berpengaruh gitu, dan ya itu menjadi lagu lama dari dulu sampai sekarang gitu. Dan saya pikir skema-skema seperti ini bagaimana peran pengusaha sekaligus politisi itu nggak akan memudar gitu, masih akan menjadi skema yang kental mewarnai proyek-proyek pembangunan di Indonesia sih gitu. Oke. Dari Mas Adi atau Mas Ipin ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau cukup? Ya cukup, saya koreksi sedikit tadi, yang jalan layang itu juga bermuara di ini nanti, jadi langsung tersambung sama jalan tol. Tapi memang proyeknya itu tol. Sempat di ini juga karena memang ada beberapa isu bahwa nanti digratiskan, tapi definisi tol kan tax on location tetap berbayar. Jadi kalaupun ini bisa mengurai kemacetan, kan tidak semua orang bisa mengakses gitu kan. Betul. Sebab jangankan mampu mengurai kemacetan, orang-orang yang tidak mampu mengakses mungkin akan membludak di bawah jalan layang itu. Makasih banyak Pak Udin atas tanggapannya. Sama-sama, Mas. Yeah. Oke. Karena berhubung waktu ya, padahal diskusinya menarik banget. Mungkin dicukupkan untuk buat teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi ya. Dan bisa langsung ke closing statement-nya dari Mas Udin sendiri. Silakan. Closing statement ya. Ini sih saya mengulangi lagi aja ya, yang sudah saya sampaikan tadi bahwa arah pembangunan kita kalau pandemi pagebluk dan krisis ini tidak banyak mengubah tatanan kehidupan kita, baik khususnya ini ya kehidupan bernegara gitu. Ya saya pikir ketika pandemi ini selesai, pagebluk ini selesai, krisis mulai pulih, lagi-lagi pembangunan infrastruktur akan menjadi proyek utama gitu. Dan ini membutuhkan kajian kalau secara keilmuan ya, dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil gitu, karena ini menyangkut pengelolaan uang publik gitu, pengelolaan dana publik gitu, yang kalaupun menggunakan dana swasta, lagi-lagi kita harus melihat siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikalahkan gitu ya, dari level elit nasional sampai desa gitu, apalagi kaitannya dengan misalnya pelaksanaan undang-undang desa yang banyak digunakan dana desa untuk bangunan infrastruktur fisik gitu. Kira-kira itu, dan saya pikir pendekatan sosiologi politik yang ditawarkan Jemi menawarkan satu cara pandang yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut untuk melihat proyek-proyek yang kecil-kecil itu gitu, selain yang besar-besar yang akan semakin masif gitu ya. Kira-kira begitu. Terima kasih Mbak Dila. Ya, oke, sama-sama Mas. Ya, oke. Menarik sekali diskusi pada malam hari ini, yaitu bedah buku Menajah Jalan. Ya emang betul bahwasannya hakikatnya suatu pembangunan infrastruktur itu kan memang pada dasarnya dikhususkan untuk kepentingan umum itu sendiri, tapi alih-alih di balik itu semua banyak sekali yang mengambil keuntungan-keuntungan, ya tentunya para elit ya, dalam proyek-proyek yang memang mengatasnamakan kepentingan umum. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Mas Udin yang telah bersedia untuk menemani kami berdiskusi. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Dan juga teman-teman semua yang telah ada dalam diskusi hari ini, terima kasih banyak. Semoga puasanya lancar ya beberapa hari lagi. Ya, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.